Kemarin sudah dibahas fardunya wudu, ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh daripada wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma lihyatur rajuli anapun utawi jenggote wong lanang al-kasifati yang tebel bi alam yara kelawan yen orang ningali sapa al-mukhatabu wong kang diajak ngomong ora ningali basyarataha ing kulite lihyah min khilaliha saking sela-selane lihyah fayakfi mongko cukup apa ghuslu zahiriha basuh bagian luare lihyah. Jadi kalau laki-laki jenggotnya tebal, ukuran tebalnya kulitnya tidak nampak ketika dipandang. Yang tebalnya jenggot sehingga kulitnya nggak nampak lagi, yang nampak rambut semua. Maka kalau begitu keadaannya, ketika wudu cukup diusap bagian luarnya saja. Bi khilafil khafifah, kelawan bedani jenggot kang tipis. Wa hiya utawi lihyah khafifah iku ma perkara yara kang ningali sopal mukhatab wong kang diajak ngomong. Ningali basyarataha ing kulite lihyah. Kalau jenggot yang tipis beda hukumnya. Jenggot tipis itu ketika kita berhadapan dengan orang yang punya jenggot itu, ketika kita melihatnya kulitnya masih nampak. Nanti rambutnya ada, kulitnya pun nampak. Itu namanya jenggot yang tipis. Kalau begitu maka fayajibu mongko wajib apa isolul ma'i nakaake banyu li basyaratiha maring kulite lihyah. Kalau jenggotnya tipis, wajib air harus sampai ke kulit dengan disela-selane. Wa bi khilafil lihyatil mar'ati, lan kelawan bedani jenggote wong wedok. Wa hunsalan wong banci. Kalau ada perempuan kok punya jenggot, seumpama ada perempuan berjenggot, atau ada orang banci. Banci itu sejak lahir sudah punya 2 kemaluan. Ini kelainan namanya. Jadi sejak lahir sudah punya 2 kemaluan, maka dia dihukumi seperti perempuan. Fa yajibu mongko wajib apa isolul ma'i nakaake banyu li basyaratihi maring kulite lihyatul mar'ah lan hunsa. Kalau ada perempuan berjenggot walaupun tebal, ataupun orang banci berjenggot walaupun tebal, wajib itu kulitnya harus kena air. Walau kasufa senajan ketel apa jenggote imro'ah lan hunsa. Wala budalan wajib ma'a ghuslil wajhi sarta membasuh wajah min ghusli juz'in saking membasuh bagian minar ra'si saking sirah waraqabatilan gulu wamalan anggota tahta dzaqani ing dalem ngisore janggut. Di sini musonef isyarah ketika membasuh muka itu jangan ngepres. Memang tempat wajibnya mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Dari telinga ke telinga, itu tempat yang wajib dibasuh di dalam anggota muka. Tetapi jangan kemudian dipreskan. Demi kesempurnaan maka mesti kepala juga harus kena air. Demi kesempurnaan dilebihkan. Kemudian leher juga perlu dibasuh, di bawah dagu perlu dibasuh. Itu supaya sempurna. Karena kalau dipreskan kok kurang sedikit, ada yang nggak kena air, jadi nggak sempurna, jadi nggak sah.
Nggih, jadi dimulai dari basuh muka itu sudah dilebihkan basuhannya. Nanti begitu juga dengan anggota yang seterusnya, tangan walaupun dari ujung jari sampai siku-siku, tapi ya jangan dipreskan, dilebihkan sampai lengan. Ketika basuh kaki kan sampai kedua mata kaki, nanti juga sama, dilebihkan sampai betis. Jangan kemudian dipreskan. Ketika dipreskan anggota yang wajib saja, ternyata kurang sedikit, ya jadinya boten sah. Itu fardunya wudu yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Wasalisu utawi fardune wudu kang nomor 3. Iku ghuslul yadaini, membasuh tangan loro. Ilal mirfaqaini, temuka sikut loro. Fa ilam yakun mangko lamun ora ana iku lahu keduwe wong apa mirfaqani dua siku-siku. Tubira mongko diwilang-wilang apa qadruhuma, kira-kirane dua siku-siku. Wa yajibulan wajib apa ghusluma, basuh anggota alal yadani ngatasé tangan loro, min sya'rin saking rambut, wasil atin lan jari lebih. Silah itu daging tumbuh nih. Daging tumbuh. Wa asbu'in zaidatin lan jari-jari kang lebih. Wa adhafiran pira-pira kuku. Wa yajibulan wajib apa izalatuma, menghilangkan perkara tahtaha ing dalem ngisore kuku, min wasakhin nyatane saking kotoran, yamna'u kang nyegah apa si wasakh wusulal ma'i ing temokone banyu ilaihi maring kuku. Ini fardunya wudu yang nomor 3, membasuh kedua tangan kanan dan kiri sampai siku-siku, dari mulai ujung-ujung jari sampai siku-siku, kemudian dilebihkan sampai lengan. Kalau orang tidak punya siku-siku, misalkan ada orang terlahir sejak bayi, sejak lahir lurus tangannya, nggak punya siku-siku, pokoknya nggak duwe persendian, lurus, seumpama ada. Ketika wudu pun tetap dikira-kirakan sekiranya berapa ukuran siku-siku orang yang normal, ya segini kurang lebihnya. Seginilah. Itu kalaupun ada orang yang sejak lahir nggak punya siku-siku, lurus tangannya. Yang jelek mangan bagaimana? Ya didulang. Nah, nggak punya persendian. Ketika wudu pun tetap dikira-kirakan batas siku-siku tangan umumnya orang. Kemudian ketika tangan banyak rambutnya, semuanya harus kena air. Kulit sak rambutnya harus kena air semuanya. Seandainya di tangan ada daging-daging tumbuh, ada kulitnya itu banyak daging-daging tumbuhnya itu juga harus kena air semuanya. Ada orang jarinya lebih dari 5, 7 jarinya, jempolnya 2, jendeknya 2. Itu pun yang sama, harus kena air semuanya. Kemudian kuku-kuku juga harus kena air. Kemudian bagi para ibu-ibu, kalau dia pakai pacar, jadi jauh sebelum dia wudu pakai dulu. Kemudian setelah itu dihilangkan zatnya pacar, tinggal warnanya saja tidak apa-apa. Kalau tinggal warnanya kok tidak masalah. Yang bikin masalah itu zatnya itu. Ketika dipasang pacar, warna merah, warna apa, itu kan nggak tembus air. Setelah sekian menit dibuang zatnya, tinggal sisa warnanya nggak apa-apa. Kemudian kalau kukunya itu agak panjang-panjang, di dalamnya ada kotoran-kotoran yang bisa mencegah air, itu wajib dihilangkan. Karena kalau kukunya itu kotor, air nggak bisa sampai ke situ, ya nggak sah juga wudunya. Wajib dihilangkan. Terus warabi'u tegang nomor 4 iku masku ba'di roksi,
ngusap sebagian sirah. Min dzakarin saking wong lanang wa unsa utawa wong wedok au khunsa utawa wong banci au mashu ba'di sya'rin utawa ngusap sebagian rambut fi haddir ra'si ing dalam batasan kepala wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa aliyadu tangan lil mashi kanggo mengusap kepala bal ya juzu balik wenang apa ngusap bihir kotin kelawan kain wa ghairi halan sakliyane kain walau ghusala lamun basuh sapa wong rok sahu ing sirahe wong jaza mungko wenang walau watu alamun nyelehake sapa wong ya dahu ing tangane wong al mablulata kang ditelesi walam yuharrikha lan orang gerak-gerakake sapa wong ing yad al mablulah jaza mongko wenang. Jadi ngusap sebagian kepala itu pokoknya sebagian kepala, enggak harus semuanya. Ataupun cukup juga mengusap sebagian rambut tapi rambut tadi masih di batasan kepala, mau depan, samping, atas, belakang bebas, mana yang diusap, nanti masih bagian kepala, hukumnya boleh. Kalau rambutnya sudah panjang, diusap kok di ujungnya, itu sudah keluar dari batasan kepala, walaupun mengusap sebagian rambutnya tidak boleh, karena sudah lepas dari batasan kepala. Untuk mengusap kepala tidak mesti harus pakai tangan. Misalkan ada sorban dibasahi untuk ngusap kepala ya boleh, siwak basahi untuk ngusap rambut juga boleh. Seumpama tangan dibasahi, tempelkan tok, walaupun tidak digerak-gerakkan, sudah mencukupi, plek, plek, dah 3 kali. Yang penting ada sebagian kepala yang diusap, walaupun enggak digerak-gerakkan pun hukumnya boleh. Yang ada pertanyaan monggo. Kalau nggak ada dilanjutkan sambil cari bahan. Nggih. Nggih. Termasuk hal-hal yang menghalangi air supaya sampai ke kulit, ya termasuk tinta, termasuk oli, termasuk adonan tepung, termasuk minyak yang seperti lilin itu. Kalau minyak goreng salah tembus itu. Kalau minyak goreng tembus. Jadi bangsane oli, bangsane tepung, adonan bakso, itu kan semua nempel di kulit sehingga enggak tembus air ke kulit yang enggak sah wudunya. Jadi maka wajib dibersihkan dulu anggota-anggota wudu itu sebelum pelaksanaan wudu. Oke. Karena ada kesunahan sebelum wudu, yaitu membersihkan telapak tangan. Nanti yang kaitan dengan situ dibersihkan semua. Oke. Jadi sebelum wudu dicek semua dulu, kemudian baru wudu. Terutama yang sulit hilang, atas oli kan itu sulit hilangnya itu. Lem juga termasuk itu, kayak lem Alteco itu kan nggak nampak itu. Kadang-kadang pas basah nggak kelihatan lem Alteco. Barang sudah kering loh, kok ada lem banyak, itu nggak tembus air. Ini mengulangi lagi wudunya. Karet termasuk itu. Karet, yang nyadap karet, yang mungut karet, itu kan nanti menghalangi tembusnya air. Oke, ya semua hal apapun perkaranya kalau menghalangi air ya
Jadi nggak sah. Ya walaupun sedikit tetap tidak diperbolehkan. Kuku saja kan dikit kuku itu wajib dihilangkan. Ya sedikit banyak harus dihilangkan. Kalau sudah ada persangkaan kuat sudah bersih, ya sudah aman. Nanti kalau ada yang ketinggalan kita nggak tahu yang dimaafkan. Diperban dan yang diperban anggota wudu seperti tangan, kaki. Kalau dia diperban, jadi sebetulnya sebelum diperban itu dia sudah wudu dulu. Wudu sempurna, kemudian diperban. Nanti pas mau sholat, wudu seperti biasa, yang sehat dibasuh. Nanti yang kena perban kan nggak kena air. Nanti ditayamumi. Jadi muka dikeringkan, tangan dikeringkan, ngambil debu, kemudian tayamum sebagai ganti yang diperban itu. Diperban kan nggak bisa kena air. Ditayamumi. Nah, sekarang masalahnya yang diperban juga anggota tayamum, tangan yang diperban. Itu ya anggota wudu, ya anggota tayamum. Ketika wudu nggak bisa sempurna, ketika tayamum juga nggak bisa sempurna. Nah kalau yang diperban itu anggota tayamum, ya pendapat yang kuat ya nanti diqodho. Nanti sholatnya yang dihormatil waktu ya sholat biasa. Ini setelah sembuh berapa kali sholat yang dia pakai perban diganti. Karena lukanya di anggota tayamum, muka dan tangan. Kalau kaki kan aman, kaki bukan anggota tayamum. Ketika nggak kena air ganti tayamum. Sekarang kan di tangan. Wudu nggak bisa sempurna, tayamum pun nggak kena juga. Sama saja. Jadi nanti diganti di lain waktu. Qodho. Pendapat yang lain enggak diqodho enggak apa-apa. Iya. Catnya itu gede apa kecil-kecil? Ketika catnya kecil-kecil, makmum pasti nggak bisa melihat karena kecil-kecil loh. Itu nanti bagi si makmum semuanya hukumnya sah. Tapi si imam ketika dia ngelihat tuh masih ada catnya, dia sendiri yang ulangi. Sama halnya misalkan imam ngimami, dia belum wudu, dia belum mandi jinabat, kan nggak ada yang tahu makmum. Ngerti ini sah wae. Imamnya belum wudu, imamnya belum mandi jinabat. Nanti si makmum semuanya dianggap sah, tapi si imamnya yang ngulangi sholat. Nggak perlu diumumkan, ulang sholatnya diulangin jadi belum wudu. Nggak perlu. Jadi makmum di dalam Fathul Mu'in ada keterangan begitu itu. Jadi makmum nggak ada yang disalahkan, semua dianggap sah. Imamnya yang ngulangi. Sama halnya dengan cat yang kecil-kecil kayak lem, kan makmum nggak ada yang tahu. Sudah yang ngulangi imamnya saja. Beda kalau kesalahannya itu makmumnya tahu. Loh kayak kok sikile cete guys. Abang-abang ireng-ireng. Kalau makmumnya tahu nanti dia kalau dia masih ngikut ya batal sholatnya ngulangi. Kalau dia mau farokoh niat sholat sendiri ya nggak apa-apa. Jadi beda hukumnya antara hal-hal yang menjadikan imamnya sholat yang nggak sah tapi makmum nggak ngetahui, nggak ngerti, itu makmum dimaafkan, sholatnya sah. Jadi kalau sekiranya makmum itu tahu, ya semuanya ngulangi. Pakaiannya kok ono tai ayame guys. Makmumnya tahu ya semuanya ngulangi nanti. Karena kelihatan. Jadi kalau bangsanya cat yang kecil-kecil atau ada lem alteko kecil-kecil kan nggak ada yang tahu makmumnya. Sengaja imamnya sendiri. Nah nanti yang ngulangi imam sendiri. Nggak perlu diumumkan. Oke.
Ya termasuk perkara yang batalkan sholat. Itu kan terbuka aurat. Kalau bolongnya sampai besar sehingga kelihatan auratnya, kulitnya nampak, berarti ya nggak sah. Tapi kalau kecil-kecil, nggak kelihatan kulitnya ya nggak apa-apa. Jadi kalau sebesar kita ada itu yang sebesar segini, tapi dia pakai dalaman, jadi nggak kelihatan. Ya bagi seorang imam yang sarungnya banyak yang bolong ya pakai dalaman. Oke, ya untuk menghindari itu pakai bahan dalaman lah, pakai celana. Kalau celana pendek nggak apa-apa. Karena kalau sampai nampak auratnya kan nggak sah, batal sholatnya. Kalau kita sendiri yang tahu, kita aja mufarokoh langsung. Jadi maksudnya kita sedang sholat, kok ada najisnya atau ada catnya, langsung niat mufarokoh. Saya niat keluar dari jamaah dalam hati mawon. Saya niat keluar dari jamaah. Jadi sholat sendiri. Meneruskan tanpa takbir lagi, teruskan aja sampai salam. Nanti pas sudah selesai salam, ditegur imamnya. Jenengan sikile enten cete. Nanti makmum semuanya harus ngulangi. Karena itu kan nampak itu di depan mata. Semuanya harus ngulangi. Enggak bareng. Tapi kalau menyusahkan enggak apa-apa. Tapi jangan ngikuti. Hanya ngimbangi bisa. Ngimbangi lah pokoknya. Tapi enggak bermakmum enggak. Ngimbangi. Nggih, kok aneh men iki. Nggih. Tapi enggak ngikuti nggih, enggak ngikuti. Hanya sekedar ngimbangi. Kalau enggak tahu nanti kan kita kasih tahu imamnya itu. Ini semuanya ngulangi. Jadi kan enten nune sikile. Karena nampak ya, semua kasih tahu. Nggih. Yeah. Ada di sebagian tempat imamnya greget nih. Ya mendem ya adu ayam. Jadi kita bermakmum dengan dia, kalau nggak ada lagi imam selain dia, hukumnya sah tapi makruh. Kemakruhan di sini nggak dapat fadilah jamaah, ya cukup gugur kewajiban mawon. Nggih. Yang ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh dan sah sholatnya tapi nggak dapat pahala. Pas mendem ya nggak sah nanti. Nggih. Tapi pas mendem soalnya nggak ngimami itu. Pas sadar. Pas sehat. Nggih, hukumnya makruh. Enten meleh? Nggih. Nggih.
Jadi sebagian sudah masuk bab sholat, sebagian masih bab wudu. Pertanyaannya gitu. Jadi poinnya tadi sudah ada dua macam, ada syarat sah wudu, ada syarat sah sholat. Termasuk yang ditanyakan beliau tadi, ini kaitan dengan hukumnya, hukum masalah sholat. Saya carikan dulu ibaratnya. Wa kuriha iktida'un bi fasikin wa mubtadi'in karafidiyin wa illam yujad ahadun siwahuma malam yakhsha fitnatan. Di sini pendapat yang mu'tamad kalau kita bermakmum dengan orang fasik. Orang fasik itu apa definisinya? Orang yang pernah berbuat dosa besar dan belum tobat. Itu yang pertama. Yang kedua, terus-menerus berbuat dosa kecil. Sedangkan minuman keras itu termasuk golongan dosa apa itu? Dosa besar ya. Karena 40 hari tertolak amalnya. Masuk dosa besar berarti fasik. Hukumnya makruh. Tetapi pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i la yasihu al-iqtida'u bihima. Tidak sah. Ini pendapatnya lemah, tidak sah. Ya seharusnya kalau pas yang imami dia ya, kalau kita mau mencari kesempurnaan ya pindah. Oh, nggak berani. Gimana mawon, mufarokoh mawon. Mufarokoh. Itu namanya mufarokoh. Tapi jangan ngikuti dia, gerakan kita sekedar ngimbangi. Namanya mufarokoh. Kalaupun kita bermakmum, ya sholatnya sah, cuma nggak dapat pahala. Kerja nggak dapat gaji, tenang. Kemudian yang tadi tanya sama beliau tadi masalah aurat tadi itu termasuk bagian dari syarat sah sholat. Ini pembahasannya dua, masuk bab wudu, masuk bab sholat. Kalau kita nginjek najis, apa batal wudunya? Pripun? Berangkat ke masjid nginjek tai cecak, wudu malih napa pripun? Itu bukan dari bagian syarat sah wudu, itu bagian dari syarat sah sholat, suci dari najis, pakaiannya, badannya, tempatnya itu syarat sah sholat. Maka yang nggak sah itu sholatnya, wudu tetap sah. Jadi wudu nggak batal, maka harus dicuci itu kaki yang kena najis. Karena kalau diteruskan jadi nggak sah sholatnya. Wudunya nggak batal, nggak perlu wudu lagi. Siram mawon dibersihkan. Bersihkan. Karena syarat sah sholat, pakaian, badan dan tempat harus suci dari najis. Enten malih? Lain? Kalau tidak ada dilanjut yang nomor 4. Nomor 5. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro. Ma'al ka'baini sartane dua mata kaki. Illam yakun lamun ora ana sapa al mutawaddi'u wong kang wudu iku labisan wong kang nganggo lil khufaini maring dua muzah. Fa ing kana mongko lamun ana sapa wong iku labisa huma nganggo dua muzah wajib mongko wajib alaihi ngatasé wong apa mashul khufaini ngusap dua muzah. Au ghuslu rijlaini utawa basuh dua kaki. Wa yajibulan wajib apa ghuslu membasuh anggota alaihi ma ing ngatasé dua kaki. Min sya'rin saking rambut wasil atin lan daging tumbuh. Wa asbu'in zaidatin lan jari-jari kang lebih.
Kama kaya dene keterangan sabako kang wis lewat fil yadaini dalam bab basuh dua tangan. Jadi nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dari ujung-ujung jari sampai mata kaki itu batas wajibnya, demi kesempurnaan dilebihkan. Untuk kesempurnaannya ketika membasuh kaki kanan, tangan kiri itu bagian nyela-nyelani jari-jari. Disela-selani supaya air sampai. Kalaupun nanti ada yang lengket-lengket, nginjek apa begitu, ketika diselani dengan tangan, ini gunanya tangan untuk menghilangkan yang nempel-nempel. Kalau cukup digeruduk ini toh, biasanya sininya nggak basah yang belakang itu. Kalau dia nginjek tepung nggak bisa hilang, bang nginjek nasi lengket. Kalau cuma digini-ginikan toh, nggak diselani pakai tangan. Kalau tangan bermain kan nanti bisa diambil itu yang lengket-lengket. Kalau cukup disiram-siram toh akhirnya masih ada nasi yang nempel, tepung yang nempel, enggak sah. Ketika kaki kiri, giliran tangan kanan yang nyela-nyelani. Ya, apalagi yang jarinya dempel-dempel itu kalau enggak disela-selani enggak rata airnya. Wasadisu tegang nomor 6 iku atartibu tertib. Di sini ada pembahasan basuh muzah, ngusap muzah, cuman belum nyampe babnya di belakang sana. Nih, tertib di sini maksudnya itu urutan. Fil wudu yang dalam wudu. Tertib di dalam wudu harus berurutan. Tidak boleh dinjah-njah. Habis muka, habis kaki, tangan, habis tangan, kuping, kepala. Ini tidak sah, harus tertib. Berbeda kalau wudu di sungai, wudu di laut, di kali, begitu nyemplung langsung niat wudu sah, tanpa harus tertib. Oke. Ini tertib ini ketika wudu di daratan. Oke, ada yang bertanya? Tentang sholat itu tadi misalnya kadang-kadang kita tuh sering melihat orang sholat memakai kaos kaki itu gimana hukumnya? Anggota sujud sudah kita bahas kemarin ya, beberapa pertemuan yang lalu. Anggota sujud itu ada 7. Di dalam Fathul Mu'in ada yang mewajibkan apa nih? Hidung, tapi madhab lain. Wajib menempelkan hidung itu madhab lain. Kalau madhab Syafi'i sunnah menempelkan hidung. Pertama apa? Kening. Kemudian kedua telapak tangan 3. Kemudian lutut 2 berarti 5. Kemudian jari-jari kaki kanan kiri 7. 7 anggota sujud. Adapun hidung itu khilafiyat. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Kemudian dari 7 itu yang wajib dibuka hanya kening. Wajib dibuka harus nempel bumi. Kalau dia tertutup baik rambut ataupun sorban ataupun peci ataupun apa sehingga sujudnya di atas peci, di atas rambut itu jadi enggak sah. Dari 7 anggota yang wajib dibuka hanya kening. Kening pun yang bagian tengah. Tengah saja. Sini. Samping sini enggak masuk. Tapi biasanya hitam-hitam kanan kiri itu gimana? Tengah sini ada hitamnya dia. Nah, ini kalau sujud digosok-gosok biasanya. Nih. Yang tengah. Adapun kedua telapak tangan dan kedua kaki ini sunnah dibuka. Sehingga pakai kaos tangan dan kaos kaki ataupun muzah tadi yang belum kita bahas, hukumnya boleh. Ini sunnah dibuka. Kalau enggak anggota 7, cuman yang wajib dibuka kening. Yang lain sunnah dibuka. Kayak kaos tangan, kayak kaos kaki, enggak apa-apa. Nggih, enten mulai. Kolam renang. Dia kira-kira airnya ada namanya enggak itu? Ada rasanya, ada baunya, ada warnanya. Kalau dia jernih berarti ya mutlak, air mutlak. Enggak apa-apa.
Boleh. Wudu di situ boleh. Kalau Islamic Center nih kok. Islamic Center nih kolam nopo-nopo. Kalau itu memang asli kolam ikan, ya nggak bisa untuk wudhu. Tapi airnya dimaafu kalau nyiprat-nyiprat ke kita. Kalau asli kolam ikan itu kan kolamnya sekian lebar, ikannya sekian banyak. Dan itu memang dinamakan kolam ikan. Berarti ya berlaku kolam ikan. Nggak bisa untuk wudhu. Kalau airnya nyiprat-nyiprat ke kita, dimaafu. Jadi air kolam, walaupun ikan juga banyak yang mengeluarkan kotoran, itu dimaafu airnya. Jadi kalau Islamik itu ya kolam ngoten mawon bisa. Ini kolam ikan berarti sudah berubah nama kolam ikan. Bisa untuk wudhu. Tapi kalau kolam saja, ikannya hanya sekedar dikasih ngoten mawon. Boleh. Tapi kolam ikan ya nggak bisa. Kolam ikan memang antok, itu sudah kolam ikan. Ini sudah airnya sudah berubah. Nggak bisa. Jadi beda dengan kali. Kali juga banyak ikannya, tapi kan dia bukan kolam, ya kali. Walaupun ikannya banyak, bisa untuk bersuci. Kalau Islamik dikatakan kolam ikan, ya nggak bisa untuk wudhu. Enten boleh? Satu menit, 2 menit. Cekap menawi. Oke, kalau sudah ada kita lanjut ke Al-Fatihah. Kita memotokopi itu belum ada, tak cari nggak ketemu. Makhorijul huruf belum ketemu. Pas 5 masih ada yang punya sih. Makhorijul huruf itu. Udah nggak ada yang punya. Dibuang. Oh, pulang. Ini nanti yang difotokopi kalau masih ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sekarang dari huruf hamzah nggih. Huruf hamzah itu tempat keluarnya di tengah-tengah mulut. A. Di tengah-tengah mulut. A. Kalau A dia di tengah-tengah tenggorokan, jadi beda A dengan A. Jadi hamzah di tengah-tengah mulut. A. Cukup dibuka, A sudah bisa. A. Kemudian yang kedua ba. Ba itu keluarnya dari dua belah bibir, sebelum mengucapkannya mingkem terlebih dahulu. Ba. Kalau tidak mingkem terlebih dahulu nanti kurang sempurna jadinya bis. Ya ada huruf E jadinya, bis. Jadi mingkem dulu, merapat dulu baru diucapkan. Bis. Yaitu huruf ba. Kemudian huruf ta. Huruf ta ini tidak kebanyakan angin. Cukup sedikit saja anginnya. Kalau kebanyakan jadi menyerupai sa. Ta. Hanya sekedarnya aja ta. Itu ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian atas. Ta. Ta. Lidah lurus ta. A, ba, ta. Untuk membedakan nanti antara ta dengan to, beda. Jadi kalau ta diganti to atau to diganti ta jadinya enggak benar atau enggak sah Fatihahnya. Oke. Sementara 3 itu dulu. A, ba, ta. Ta, ti, tu. Kalau to ya sama di situ. Cuman kalau to itu apa, langit-langit atau lidah nempel ke langit-langit mulut. To. Siroko. Amta atau ta tipis, kalau po tebal. Oke. Ini besok kita carikan dulu itunya. Ini biar dipelajari masing-masing. Nanti pas nanti begini sudah membawa fotokopinya sehingga bisa ngelihat langsung nanti. Dicari belum ketemu itunya. Nanti yang diputih masih ada yang punya, yang di fotokopi. Selamatan nggih. Di minggu depan kita cari dulu itu lembar makharijul huruf, dan nanti per hurufnya bisa dilatih masing-masing sehingga bisa nambah baik itu makhrajnya. Yang jelas makhraj Arab itu enggak sama dengan aksara Indonesia. Enggak ada yang sama. Kayak Indonesia ada huruf D. Arab enggak ada huruf D. Arab itu adanya da. Da. Misalkan apa nggih? Kalau Indonesia kan dari, kalau Arab dari. Jadi enggak ada yang sama. Misalkan apa mulai? Jajan. Itu kan huruf J. Kalau Arab enggak ada huruf J, adanya ja. Ja itu enggak ada angin yang keluar. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Kalau Indonesia ja, ji, ju, ada anginnya. Jadi kesimpulannya itu apa, huruf-huruf Arab enggak ada yang sama dengan huruf Indonesia lah gitu. Ada yang sama. Maka diperlukan makharijul huruf. Ya nanti kita cari dulu itunya. Apa fotokopinya. Sekarang begini salah nggih? Kalau lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam Sabtu besok kita programnya selapanan di Masjid Al Kauman. Kita mengundang beliau Al Ustadz